Jom. Ayo pergi. Kenapa? Mengapa dia bisa bersentuhan fisik denganku, tapi tubuhku sama sekali tak menolak? Tampan sekali. Apa kau tahu siapa aku? Kenapa aku di sini? Siapa dia? Berhenti lari-lari, kau melayani Tuan Li tadi malam? Apa maksudmu? Aku memasukkan sesuatu di minumanmu tadi malam. Li, Jen sendiri yang membawamu. Apa katamu? Pria tadi malam itu? Kau sungguh sangat haus pria. Li Jen yang jelek itu pun bisa kau tiduri. Rupanya kau senang dengan perjodohan ini. Bibi Song, bagaimana bisa kau lakukan ini? Bagaimanapun kau adalah ibu tiriku. Ibu tiri tetap ibu. Ibu kandungmu sudah bunuh diri. Ayahmu di penjara. Aku baik hati mengatur jodoh kaya untukmu. Kau malah tak bersyukur. Omonganmu manis. Kau hanya mau jual aku dengan harga tinggi. Kalau dia tak mau menikah, lupakan saja. Kita sudah ambil uangnya. Bagaimanapun dia tetap harus menikah. Besok akan kujadwalkan pertemuannya dengan Tuan Li. Kalau berani menolak, kau takkan pernah tahu di mana ibumu dimakamkan. Jasadnya tidak akan kusisakan. Baik, aku akan pergi. Fu Jingchen, CEO Grup Fu, legenda bisnis dengan perusahaan global. Kini dia akan ambil alih perusahaan perhiasan terbesar Grup Zhu Guang. Tapi pria sempurna ini malah tak bisa sentuh wanita. Tuan Fu, ni profil Syawani. Tuan Wu, kondisi genetik Anda membuatmu saat dekat wanita. Kasus ringan menimbulkan rasa tak nyaman, sementara yang parah bisa membuatmu pingsan. Nyonya khawatir Anda akan tetap lajang. Beliau sudah mencari wanita lain untuk Anda temui. Tak perlu. Wanita ini akan kunikahi. Hah? Aku tak bisa menikahi Legion. Hari ini aku harus menjelaskan semuanya. Bilang Song Si hentikan khayalan ini. Halo. Nona Xia, kau secantik bidadari. Tubuhmu ini lumayan juga. Maaf Tuan Li, hari ini aku datang untuk menjelaskannya padamu kalau aku tidak akan menikah denganmu. Hah? Maksudmu apa? Aku sudah habiskan 2 juta. Kau main-main denganku? Ibu tiriku yang memaksaku. Uang itu bukan urusanku. Kau minta saja padanya. Mau ingkar janji? Tidak apa-apa. Aku lebih suka cara kasar. Lepaskan aku. Ikut aku pulang dan bicara di ranjang. Kau tak dengar dia menolak? Siapa engkau ini? Dengar baik-baik. Aku bayar mahal untuk gadis ini. Jangan ikut campur. Ada masalah apa? Ibu tiriku memaksaku menikah dengannya. Anak yatim piatu sepertimu. Selain aku yang mengasihanimu, kau kira siapa lagi yang mau menikahimu? Aku bersedia. Kau pikir kau siapa, Ma?
keluarga Li masuk 10 keluarga terkaya di kota Yun. Xiaowanyi, jangan kira bawa orang untuk datang berakting. Aku bakal melepaskanmu. Berakting? Jika kau bersedia, kita pergi daftar pernikahan sekarang. Tidak bersedia? Aku bersedia. Kau menikahiku begitu saja? Aku suka padamu. Ada masalah? Kau cukup humoris. Sebenarnya, aku ini... Ngomong-ngomong, jangan hiraukan ucapan Li Zhen. Aku paling benci semua orang kaya ini. Hanya karena punya uang, mereka langsung merasa hebat. Aku juga tidak punya uang. Aku sendirian di kota Yun, tak kenal siapa-siapa. Aku bahkan tak punya tempat tinggal. Begitu, iya. Karena kau membantuku, aku akan membantumu juga. Begini saja, kau bisa menginap di tempatku sementara. Aku punya apartemen yang dekat dengan pusat kota. Jangan khawatir, aku tak minta biaya sewa. Lepaskan. Berani buat masalah di wilayahku, mau mati. Kau yang miskin itu, aku belum cari perhitungan denganmu soal kau merebut wanitaku. Sekarang kau malah menyerahkan dirimu. Li Zhen, CEO grup, Li, peringkat 9 orang terkaya di kota Yun. Benarkah? Sekarang perusahaanmu milik keluarga Fu. Apa? Ternyata ini kontrak akuisisi grup Fu. Kau ini siapa? Pria yang duduk di hadapanmu adalah CEO grup Fu, tuan muda keluarga Fu. Tuan Fu, aku buta. Maafkan aku. Maafkanlah aku. Tuan Fu. Xiaowanyi adalah orangku. Apa yang kau katakan hari ini? Kau mau usir dia dari kota Yun. Sekarang, keluarga Li sudah boleh enyah. Tuan Fu, kumohon aku yang tak pandai menilai. Aku tak tahu gadis itu adalah wanitamu. Minggir. Pastikan, dia tak muncul lagi di depan Nyonya Fu. Baik. Tuan Fu. Ini gambarmu? Ketemu. Oh, yang ini, ku gambar beberapa waktu lalu. Ini kunci cadangannya. Oh, makasih. Dulu kau belajar desain? Iya, desain perhiasan. Dengan bakatmu, sayang kalau nggak jadi desainer. Ini, ya, aku pernah lempar lamaran ke grup Zhuguang, tapi mereka bilang, ijazahku nggak cukup. Santai aja. Orang berbakat pasti bisa sukses dimanapun. Suatu hari nanti, aku akan jadi desainer top. Sejak Songxi masuk, harta ayah terus terkuras. Kalau dulu aku lulus kuliah, mungkin sekarang aku sudah jadi desainer terkenal. Aku percaya padamu, desainer Xia. Aku menantikan karyamu. Terima kasih. Sebenarnya, apakah kau ingat malam itu? Xiaowanyi, keluar sini. Siapa? Kau masuk dulu ke dalam, aku yang urus. Xiaowanyi, keluar sekarang. Tetap di dalam. Xiaowanyi, kamu menolak orang kaya dan bersikeras menikah sama orang liar tanpa uang Li Zhen. Gimana mau bayar utang? Minta 2 juta yuan darinya. Dia anakku. Kalian ngapain? Bumu bilang 2 juta yuan untuk menidurimu selama 3 tahun, Densio. Kalian cari saja orang yang berutang. Beraninya kau memukulku. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu keluar? Haha, jadi dialah pacarmu? Dengar, mau nikahi dia boleh. Beri aku 2 juta yuan, atau aku jual dia. Percaya tidak? Minggir dari jalanku. Aku hajar dia sampai mati. Apa yang kalian lakukan? Sedang apa? Kamu.
Jangan lihat. Xiaowanyi, dasar anak durhaka. Ibumu meninggal. Kubesarkan kamu 10 tahun. 10 tahun penuh. Apa salahnya aku minta uang? Apa salahnya? Kalau kau tidak memprovokasi ibuku, apakah dia akan bunuh diri? Yang kau sebut membesarkanku. Cuma memberiku makanan sisa tiap hari dan pukulan terus-menerus. Satu-satunya alasan aku hidup, karena aku memilih untuk bertahan. Aku tak berutang padamu, dan kau tak pantas minta uang dariku. Seret dia keluar. Baiklah, kalau tak bayar, ku minta penagihnya mencarimu setiap hari. Kulihat, apakah kau bisa bersembunyi seumur hidupmu? Aku bayar 2 juta yuan itu. Kelak jangan muncul di hadapannya lagi. Tepati kata-katamu. Dari mana kau punya uang? Aku sanggup bayar ini. Lupakan saja. Ini urusan keluargaku. Kamu tidak perlu menanggungnya, akan kuatasi sendiri. Ngomong-ngomong, tadi kamu menahan pukulan untukku. Lepas bajumu, biar kuobati. Lepas baju. Kenapa kau lepas semua? Bukannya kau suruh aku melepasnya? Maksudku lepas mantelmu. Lupakan saja. Kau adalah pria. Ini bukan masalah besar. Kenapa melihatku? Berbalik. Ngomong-ngomong, kau mau bekerja di grup Zhuguang? Aku kenal pewawancara di sana. Aku sudah kirimkan portofoliomu ke mereka. Mereka sangat tertarik. Besok kau bisa pergi wawancara? Serius? Iya. Tuan Fu menggaisarkan Anda semua cakra untuk mengejar istri. Tidak mau tinggal di villa mewah, malah datang kemari. Selain bereskan masalah Li Zane, kau juga bayar 2 juta yuan itu. Aku terlalu baik padamu akhir-akhir ini. Kau semakin berani saja. Benar. Tuan Fu mana mungkin menyukai Nona Xie. Kenapa tidak? Bagaimana persiapan wawancara Xiaowanyi? Sudah dijadwalkan, aku akan mendesak mereka lagi. Mendesak apa? Bukan hal penting, hanya penagih utang. Kau punya utang. jumlah kecil. Dengar, orang kaya itu pengisap darah. Jangan khawatir, aku lindungi kau. Pak, aku istrinya. Ini sudah sosialita hukum. Jika kau menagih utang dengan kekerasan, aku laporkan ke polisi. Jangan, aku hanya mengingatkannya. Tidak ada kekerasan. Kau tenang saja. Kami akan bayar utang. Cepat pergi. Ayo. Tuan Fu selalu tak bisa sentuh wanita, tapi dia malah bisa menyentuhnya. Pagi sekali kau bangun. Kau bisa turun dulu? Maaf, aku lupa ada orang lain di rumah. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kamu yang mencuci ini? Iya. Bagus. Jas seharga 2 juta, hanya boleh cuci kering. Bagus, bagus sekali. Oh, iya. Mari bagi tugas, kamu urus sisanya. Aku harus persiapkan wawancara.
Pakaian favoritku. Xiaowanyi, kamu Fu Jingchen. Sedang apa kamu? Aku bantu kamu jemur pakaian. Fu Jingchen, apa yang kau lakukan? Aku bantu kau jemur pakaian. Kau ini nggak punya mata, ya enyah lah. Nona Bai, yang tas ini bahas kandidat desainer hari ini. Kenapa ada wanita di sini? Kau pergi. Yang lain boleh tinggal. Atas dasar apa? Kamu siapa? Nona Bai adalah tunangan Tuan Fu. Dia mau kau pergi, berarti kau harus pergi. Nona Bai, putri tunggal keluarga bangsawan perhiasan. Separuh perhiasan kota Yuncheng adalah milik keluarganya. Katanya dia teman masa kecil dan cinta pertama Tuan Fu. Aku sering melihat wanita sepertimu. Kau berdandan dengan begitu berlebihan. Tidak tahu apa niatmu. Aku takkan biarkan wanita sepertimu mendekati tunanganku. Aku hanya cari pekerjaan. Hanya itu. Berani-beraninya membantahku? Kau tidak ngerti bahasa manusia? Keluar sekarang. Dasar wanita murahan yang dilahirkan tapi tidak dididik orang tua. Berani-beraninya kau menghina orang tuaku. Beraninya kau pukul aku atas nama Tuan Fu. Masukkan dia dalam daftar hitam. Kelak semua firma desain tidak boleh mempekerjakannya. Kau dimasukkan ke daftar hitam. CEO grup Zuguang tak akan biarkan kau berbuat semena-mena. Aku mau dia datang untuk memberiku keadilan. Halo, kau yang kirim undangan wawancara padaku. Kan, aku mau bertemu CEO grup Zuguang. Kalian mau wawancarai wanita muraha ini? Kulihat kau sudah mau dipecat. Kau pikir kau bisa temui Tuan Fu? Kau pikir siap kau? Desain ini tidak pantas untuk grup Zuguang. Aduh, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Minggir. Nona Bai. Desainer sampah. Pantas dapat diperlakukan seperti sampah. Sampah harus berada di tempat sampah. Cepat berlutut dan minta maaf ke Nona Bai sekarang, atau kau takkan keluar hidup-hidup. Semuanya hentikan. Astaga, semuanya tak hentikan. Kalian sudah gila, berani menindasnya. Tuan Pei, ini semua salah paham. Wanita inilah yang berbicara tidak sopan pada Nona Bai. Nona Bai, kenapa kamu di sini? Kamu sudah pulang dari luar negeri. Kalau Cakutit jangan kembali sekarang, perusahaan ini akan penuh dengan wanita penggoda. Bukankah kamu penagih utang itu? Kebetulan sekali, ya. Bagus, pantas saja grup Zuguang punya suasana seburuk ini. Ternyata karena merekrut orang seperti kalian, aku pun tidak mau tinggal di tempat jelek ini. Tunggu, tolong jangan pergi dulu. Harus tahan dia sampai Tuan Fu datang, atau aku pasti celaka. Minggir. Aduh, kau mau kabur setelah memukulku. Aku calon istrinya Tuan Fu. Hari ini kau harus tahu akibat dari menyinggungku. Jingchen. Kau tidak apa-apa. Fu Jingchen? Dia yang memukulmu. Tidak, dia sebenarnya yang memukul Nona Bai dulu. Bai Shui, kukira kau tidak akan kembali. Aku kembali untuk mencarimu, tapi dia memukulku. Sebenar, wawancara saja pun gagal, masih berani menghina Nona Bai. Aku sedang memberinya pelajaran. Orang yang kubawa masuk, perlu kalian beri pelajaran. Tuan Fu, aku... Besok kau tidak perlu datang kerja lagi. Tuan Fu? Aku minta maaf, aku tak tahu kau adalah orang Tuan Fu. Kumohon maafkan aku, bujuklah Tuan Fu. Agar jangan pecat aku, kumohon. Tunggu. Tuan Fu, CEO grup Zuguang. Benar, tapi aku... Wanyi. Ini tak Asia. Tante Fu mengejar.
Wah, apa Mareba? Sedang dapat pacaran kekasih gelap, jadi Nona Bai? Akulah tunangan Jing Chen. Dasar pelakor tidak tahu malu. Akan kubuat kau menghilang. Tak punya uang, sendirian di kota Yun. Tak kenal siapa-siapa, tak punya tempat tinggal, bahkan berutang. Sia-sia saja aku percaya padamu. Aku bahkan mau membantumu. Bukankah kau jadi terkesan baik hati? Bai Shui itu tunanganmu. Kau sudah punya pacar, tapi tetap mengejarku. Aku tak mau jadi pelakor. Aku? Sebelum kantor catatan sipil tutup, ayo bercerai. Dia bukan tunanganku. Aku tak pernah mengakuinya. Aku? Terus, kau memanfaatkanku sebagai tameng. Kenapa ini terasa begitu familiar? 2 juta untuk Songsi adalah pemberianku. Bercerai tak masalah. Tapi lunasi hutangmu dulu. Kau benar memberinya uang? Ya. Agar dia tak mengganggumu. Bagaimana jika 2 juta untuk pernikahan kontrak, ditambah desain terbaik kuartal yang baru? Pernikahan kontrak? Tapi uangnya akan kukembalikan padamu. Aku adalah pebisnis. Aku harus menahanmu di sisiku agar merasa aman. Pei Jian. Ya? Buat kontrak pernikahan untukku dan Nona Xia. Baik. Baik. Tapi tak boleh ada yang tahu hubungan kita. Bagaimanapun, aku tak mau ikut campur dalam drama keluarga orang kaya. Aku mengerti, Nyonya Fu. Kau pengusaha kejam, selalu menekan orang dengan uang. Akan kutunda grafik desain itu selama mungkin. Tuan Fu, kau jelas datangnya untuk Nona Xia. Apakah dia tidak marah mendengar ini? Halo, lihat dulu layanan kecantikan and spa kami. Lihat ini. Tertarik? Bukankah dia sudah direkrut oleh perusahaan? Benar, tapi inti Nyonya Fu berhutang padamu. Berapapun jumlahnya, tetap harus didapatkan dulu. Panggil semua orang di perusahaan kecuali departemen mereka. Halo, lihat dulu layanan kecantikan and spa kami. Kemarin kaki sepupuku lihat wanita tak tahu malu di kantor yang menggoda Tuan Fu, sepertinya namanya Xiaowani. Xiaowani? Bukan itu dia. Dia baru mulai bekerja hari ini. Lihat ini. Jadi kau pelakor itu? Siapa yang kau maksud, kau? Kemarin kau menggoda Tuan Fu di depan kakak sepupuku. Setelah ditampar, kau masih berani datang ke perusahaan, wanita murahan yang tidak tahu malu. Aku merayu Fu Jingchen. Apa dia sendiri yang bilang? Hei. Minggir dari jalanku. Jangan ganggu aku bekerja, kau. Bibi, kau mau brosur atau cek? Jangan menghalangiku. Nona Swat, boleh kasih aku brosur? Dautik, juga dia mau satu. Aku cuma satu. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Kasih satu, semua pasti dapat. Terima kasih. Kasih satu. Dasar wanita licik. Akan kusuruh kakak sepupuku menghajarmu. Semua sudah dapat, kau tunggu saja. Selain departemen mereka, semua sudah turun, kan? Iya, hanya sampai beberapa pemegang saham yang tersisa. Perubahan mendadak ini memang sedikit berlebihan. Fu Jingchen, Aku sudah pindahkan barang-barangmu ke rumahku. kita tak perlu tinggal bersama, kan? Ini salah satu syarat kontrak. Oh, Silakan. Aku tak butuh uang. Kau tak perlu buru-buru bayar 2 juta itu. Istirahatlah yang cukup saat jam makan siang. Energi sangat penting bagi seorang desainer.
Aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan menyerahkan desain bagus untuk kuartal ini. Iya, pergilah mandi, kamarmu sudah dirapikan. Bukankah terlalu seksi memakai ini di rumah pria asing? Juga bukan benar-benar asing. Tunggu, kau berjaga dari siapa? Kamu. Gawat, pakaian dalamku. Hahaha. Kamu, Lain kali mandi tutup pintu. Haha. sayang, tadi kau bilang mau berjaga dariku. Kenapa? Kau sedang jual mahal. Apa aku pernah bertemu dengannya? Dia terasa sangat familiar. Kau lupa barangmu? Ketampanan bisa mengelabui orang. Besok, aku mau seluruh orang Kota Yun melihat foto ini. Berandalan itu akan tahu, Jing Chen dan aku adalah yang paling serasi. Baik. Wah, Nona Bai, foto mesramu dengan Tuan Fu sudah viral. Tentu, kakak sepupuku adalah cinta pertama Tuan Fu. Jika tidak, Tuan Fu tak akan membiarkan foto-foto ini menyebar. Jangan ngawur, Jing Chen suka privasi. Begini masih privasi. Seluruh Kota Yun sudah tahu. Mungkin sebentar lagi sudah mau menikah, kan? Pastinya, mana mungkin Jing Chen tinggalkan teman masa kecilnya dan tunangan sahnya hanya untuk pelakor yang memalukan. Benar, dia tak layak untuk Tuan Fu. Benar. Orang biasa sepertimu tak pantas mengejar Tuan Fu. Dia pasti buta dulu, baru mau menikahi orang sepertimu. Fu Jingchen. Apakah ada yang memarahiku? Kamu bisa pergi sekarang. Mengapa kau menghindariku? Seluruh orang di Kota Yun tahu kau sudah publikasikan hubungan. Aku harus jaga jarak darimu. Publikasikan apa? Foto mesramu dengan Bai Shui sudah viral di internet. Ini Tuan Fu, jaga jarak kita. Aku ambil dokumennya untuk ditandatangani Tuan Fu. Ada orang di luar. Bukankah kau nggak mau orang perusahaan tahu hubungan kita? Siapa yang mengunci pintu? Ada orang di situ. Di pameran perhiasan itu aku membawa. Aneh sekali.
Di pameran perhiasan hari itu, dia mencoba koleksi permata baru. Kakinya terkilir dan terjatuh ke arahku. Aku hanya khawatir permata itu rusak, lalu memapahnya sejenak dan langsung menjauhkannya. Benarkah? Iya. Oh. Jingchen, aku mau pergi cari ibumu hari ini. Kebetulan ku pakai kalung ini. Kau masih ingat? Kau bilang aku cantik saat memakai kalung ini? Tak ingat. Tak apa-apa. Ingat pulang malam ini, aku dan Bibi akan menunggumu. Cantik sekali. Memang lumayan cantik. Dia sudah menjauh tapi masih melihatnya. Dasar pria, masih bilang tak suka padanya. Aku... Wanita memang sulit dimengerti. Tunggu sebentar. Aku belum makan. Tak ada pria yang baik. Hanya sekarang Fridson kita lanjutkan segmen berita keuangan. Di pertengahan tahun ini, Xartrim rencana terkait dukungan kota untuk industri perhiasan terkait. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku mau tidur. Apa ada masalah dengan desain konsepnya? Ku minta tim desain terbaik untuk mengerjakan karyamu. Bukan. Ini karena Bai Shui. Katanya kau tak suka dia, tapi kau juga tak suka aku. Mengapa kau mau menikahi orang yang tak kau cintai untuk menghadapi orang yang tidak kau sukai? Aku tak pernah bilang tak suka padamu. Aku tidur dulu. Tunggu, siapa yang bantu dia memindahkan kereta usangnya kemari? Bukankah sudah bilang tidak marah? Tuan Fu buat nyonya marah lagi. Bukan begini cara mengejar wanita. Bagaimana cara mengejar wanita yang benar? Romantis. Romantis? Maksud dia apa sih? Dia jelas-jelas menatapnya, sampai matanya sudah hampir copot. Lupakan saja. Xiaowanyi, fokus saja pada karirmu. Ini hadiah atas bergabungnya kau di perusahaan. Cantik sekali. Jadi, kenapa kau tiba-tiba memberiku ini? Waktu itu, kau terus lihat kalung Bai Shui sampai tidak bisa mengalihkan pandanganmu. Kukira kau pasti menyukainya. Jadi, hari itu kau cuma lihat kalungnya? Apa yang kau pikirkan? Kau kira aku sedang menatap Bai Shui? Jadi, beberapa hari ini kau sedang cemburu? Tidak, aku tidak cemburu. Siapa yang cemburu? Aku tidak cemburu. Tidak cemburu sama sekali? Ayo pergi.
kau suka? Iya. Hadiah penyambutanmu dan selamat ulang tahun, Xiawanyi. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Aku sudah bertahun-tahun tak merayakan ulang tahun. Setiap ulang tahunmu ke depannya, ada aku yang menemanimu merayakannya. Melihat kamu begitu tersentuh, sebagai balasannya, kau traktir aku makan besok. Baik. Rambut. Apa terlihat bagus? Cantik. Astaga, jantungku berdebar kencang. Xiawanyi, jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Asisten rumah sudah menyiapkan makan siang di meja. Istirahat yang cukup siang ini. Jangan kerja paruh waktu lagi, kita akan makan malam bersama nanti. Halo. Jadi, kamu Xiawanyi? Aku Ibu Jingchen. Mari kita bertemu. Bibi, pertemuan pertama ini terburu-buru. Aku juga tidak sempat siapkan hadiah. Tak perlu. Aku sengaja datang mencarimu. Jangan mengira anakku benar-benar mencintaimu. Duniamu sepenuhnya berbeda dengan dunia kami. Tinggalkan dia. Wanita dari keluarga miskin sepertimu tak layak untuknya. Kau juga memalukan. Bibi, semua orang setara. Kuharap kau bisa menghormatiku. Hormat? Apa yang bisa membuatku menghormatimu? Kau punya uang atau punya latar belakang bagus. Setahuku, kau bahkan tidak punya orang tua. Kau orang yang tak punya keluarga dan tak terdidik sepertimu tak pantas masuk ke keluarga Fu. Kami adalah keluarga terkaya. Termasuk apa engkau? Walau miskin, tapi tekadku lebih besar dari kalian para orang kaya. Cerai, bicarakan dengan putramu. Bagaimanapun, dialah yang menolak bercerai. Tenang saja, aku akan bicara padanya. Dia dan Bai Shui ada ikatan nikah. Selama dia tidak buta, dia tak mungkin memilihmu. Bagaimanapun gadis murahan tidak akan jadi nona kaya. Aku urus sesuatu dulu, sebentar lagi langsung ke sana. Kalian yang sebarkan foto itu, ya. Xiawanyi, ada apa? Kudengar kau tinggal di Villa Jingchen sekarang. Sungguh tak tahu diri. Besok aku dan Jingchen akan menghadiri jamuan bersama dan mengumumkan pertunangan kita. Jamuan pernah kita dapat. Pertunangan. Jingchen tidak memberitahumu? Iya juga. Kau cuma mainannya. Kau tak pantas tahu urusan tuannya. Ada apa? Jingchen, ibumu memberikan cincin pusaka keluargamu. Apa terlihat bagus? Jingchen, Xiawanyi, dasar murahan. Obat bius apa yang kau berikan pada Jingchen? Kau akan membayarnya. Hei.
Halo, Jingchen, besok ada jamuan makan malam. Jangan lupa bawa Bai Xue. Lalu, aku akan umumkan pertunanganmu secara resmi. Kamu akan hadir di jamuan besok dengan Nona Bai? aku tidak akan. Kamu sebentar lagi menikah. Tapi masih mau menggodaku. Untuk apa kembang api dan hadiah itu? Jangan sentuh aku. Aku akan kembalikan uang yang aku pinjam darimu. Kontrak kita berakhir di sini saja. Itu semua ide ibuku. Aku tidak mau begini. Di hatiku, kamulah Nyonya Fu. Yang sebenarnya, temani aku besok malam, ya. Kontraknya jelas menyatakan membantu aku menghadapi ibuku adalah kewajibanmu. Apa benar tercantum? Nyonya Fu, ini kontraknya. Ibu tanda tangan tanpa baca detail. Kapan kamu tulis semua ini? Kalau begitu, mohon bantuan Nyonya Fu. Ini Bagaimana dengan yang ini? Kalau ini? Bagaimana? kita pilih yang ini. Apa itu trik cara bagus? Cantik sekali, Nyonya Fu. Pilihanku sudah pasti bagus. Apa kau tunangan Tuan Fu? Siapa kau? Tidak penting, aku di sini membantumu. Xiaowanyi sering terlibat tidur dengan pria lain untuk dapat uang. Ini buktinya. Aku juga akan datang jamuan malam. Jangan kecewakan aku. Sudah bertahun-tahun tak bertemu. Nona Bai, sekarang semakin cantik, pantas. Tuan Fu tergila-gila padamu. Kurasa tak lama lagi, kami akan memanggilmu Nyonya Fu. Jangan asal bicara. Bukankah itu Tuan Fu? Mengapa dia datang dengan wanita lain? Jingchen, kenapa kau bawa dia? Semua tamu malam ini adalah pengusaha terkemuka. Bukankah dia cuma buat malu saja? Dia adalah wanita Fu Jingchen, pengusaha terkaya. Kenapa Tuan Fu bawa pelakor yang memalukan? Wanita ini sungguh licik. Benar. Semua tahu kita bertunangan. Perbuatanmu ini akan membuatku ditertawakan. Akan kujelaskan nanti dan batalkan pertunangan kita. Xiaowanyi, dasar murahan. Sudah kuberi kau kesempatan untuk pergi. Kau memilih bertahan. Jangan salahkan aku. Kau kira aku tidak tahu? Ibu tirimu menjualmu untuk tidur dengan pria lain. Apa maksudmu?
Seorang wanita berpakaian terbuka seperti itu masuk hotel larut malam dan bermesraan dengan seorang pria, Baektaeil tidak sabar sampai sudah berciuman di depan pintu kamar. Katakan, kalau aku memutar rekaman ini di sini, apa yang akan dipikirkan semua orang? Silakan, tunjukkan. Aku difitnah, aku adalah korban di sini. Karena Nona Bai sudah menemukan bukti untukku, aku pasti akan membuat orang itu masuk penjara. Dasar wanita murahan, kau tak peduli? Bagaimana dengan Jing Chen? Kau takut? Setauku, kau baru meniduri seorang pria, tapi sudah pergi merayu Jing Chen. Xiaowanyi, kau benar-benar pandai bermain. Kau berkencan dengan dua pria sekaligus. Itu tidak benar. Kau pikir Jing Chen akan percaya padamu? Dia hanya akan merasa kau menjijikkan dan kotor. Kau menjadikannya sebagai cadanganmu. Kau suka? Hadiah penyambutanmu. Dan selamat ulang tahun, Xiaowanyi. Apa yang kau rencanakan? Aku akan memutar video ini di jamuan ini. Aku ingin Jing Chen melihat jelas wanita murahan macam apa kau sebenarnya. Kenapa kau bawa orang kampung itu ke sini? Kau mau membuatku mati kesal ya? Bibi, jangan marah. Jing Chen, kudengar keluarga Xiaowanyi punya utang. Ibu tirinya menjualnya ke pria untuk dapat uang. Kau tidak mungkin suka dengan wanita semacam itu, benar? Kan? Siapa yang menyebar kebohongan ini? Akan kuusir mereka dari kota Yun hari ini. Dia kompeten, kuat tapi lembut, lebih baik dari siapapun. Ibu, kesuksesanku membuktikan penilaianku tidak akan salah. Jika dia benar-benar begitu kotor, seperti yang Nona Bai katakan, aku sendiri yang akan mengatasinya. Fu Jingchen. Ada apa? Siapa yang menindasmu? Fu Jingchen. Bisakah kau percaya padaku? Tentu saja. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Sebenarnya, Jing Chen, wanita di sampingmu ini tidak layak untukmu. Dia hanya wanita murahan yang menemani pria tidur demi uang. Jing Chen, wanita di sampingmu ini tak pantas untukmu. Dia cuma wanita murahan yang menemani pria tidur demi uang. Astaga, lihat ini. Kakakku tersayang, mana mungkin ku biarkan kau hidup bahagia. Xiaowanyi berutang 2 juta. Untuk melunasi utangnya, dia mau tidur dengan siapa saja. Baru turun dari ranjang pria lain, dia langsung menggodamu. Dia hanya ingin uangmu. Wanita licik ini tak layak berada di dekatmu. Bukankah dia sedang mempermainkan Tuan Fu? Habislah dia. Tuan Fu, bukankah sini di Melamba Pek dan Nyonya Fu? Akan segera kurus. Tidak perlu. Jing Chen, dia adalah wanita jahat yang murahan. Tidak tahu dia sudah tidur dengan berapa banyak pria. Dia hanya mendekatimu demi uang. Ini bukti yang kutemukan. Jing Chen, sudah kuperingatkan kau. Wanita murahan yang tidak terdidik ini pasti punya niat tersembunyi. Fu Jingchen, dengarkan aku. Dia tak layak untukmu. Diam. Enya. Jing Chen, aku tahu kau akan memilihku. Aku minta kau, Enya. Pria di video itu adalah aku. Xiaowanyi adalah istriku. Kami sudah menikah. Kenapa bisa dia? Xiaowanyi, kenapa kau bisa seberuntung ini? Tidak. Aku ada di sana malam itu. Yang tidur dengan Fu Jingchen harus aku. Apa yang kau bicarakan? Jing Chen, jangan merendahkan dirimu untuk wanita seperti itu. Bai Shui, proposal bisnis keluarga kalian belum ditandatangani dengan keluarga Fu. Tidak perlu tanda tangan lagi. Bagaimana kau bisa merusak hubungan dengan keluarga Bai demi dia?
Dia adalah Nyonya Fu, istri CEO, istri orang terkaya. Apa artinya keluarga Bai bagiku? Aku mencintai Xiaowani, tidak ada hubungannya dengan masa lalunya, latar belakang, atau status sosialnya. Aku takkan pernah menceraikannya. Kau. Kuperingatkan kalian semua tentang kejadian hari ini. Kuharap kalian tutup mulut rapat-rapat. Jika tidak, ada masih banyak keluarga terpandang di kota Yun. Aku tidak keberatan kehilangan beberapa. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Bagaimana kalau kau tertabrak mobil? Bukannya kau yang suruh aku pergi, aku sudah pergi. Hiduplah bahagia dengan Nona Bai itu. Xiaowani, kau begitu berharap aku bersama dengannya. Kau jelas juga menyukaiku. Ya, aku memang menyukaimu. Tapi aku bingung harus bagaimana. Apa yang Bai Shui katakan benar. Ibu tiriku ingin menjualku pada pria lain. Video itu juga nyata. Tapi aku tak ingat apapun. Aku tak bisa berbohong padamu. Jika kau mau cerai, aku... Apa sekarang kau sudah ingat? Akulah pria waktu itu. Kau tak ingat, tapi aku ingat. Apa yang kau katakan? Akulah pria waktu itu. Jadi kau sudah tahu dari dulu, kenapa kau tak bilang lebih awal? Sudah kukatakan, Pak. Tapi kau sendiri yang lupa. Tapi tak apa, sudah kumumkan ke semua orang. Pertunangan ini dibatalkan. Kau mempermalukan keluarga Bai di depan semua orang? Kau tidak takut mereka akan marah? Kau pikir keluarga Bai bisa mengancam suamimu? Siapa yang tahu bagaimana jika kau sebenarnya menyukai Nona Bai? Aku tidak suka Bai Shui, dan aku takkan menikahinya. Jika kau mau, posisi Nyonya Fu selalu jadi milikmu. Astaga Xiaowani, kau mulai jatuh cinta. Jika malam itu bukan aku, kau juga akan menyukai orang lain. Pertanyaan mematikan, lebih baik aku menghindar dulu. Kau sudah dikejutkan malam ini, ayo kita pulang sekarang. Aku bertanya padamu, Fu Jingchen. Hei, ayolah, aku tidak mendengarnya, aku tidak dengar. Tidak ada. Xiaowani, apapun yang terjadi, aku hanya mau kau yang menjadi Nyonya Fu. Tuan Fu, apakah kakak baik-baik? Dia baik-baik saja. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Tuan Fu, hari ini aku baru tahu. Ternyata orang di malam itu adalah kau. Kakak sudah membohongimu. Di malam pesta topeng itu, akulah yang bersamamu malam itu. Apa yang kau katakan? Aku tak bisa menyentuhmu, jadi tak mungkin itu kamu. Tuan Fu, aku berkata jujur, kau mabuk malam itu. Di malam pesta topeng, pakaianku dan kakak hampir sama. Bai Shui hanya menemukan nama kakakku, jadi dia mengira itu dia. Jika tidak percaya, kau lihatlah ini.
Apa karena aku memang mabuk? Tidak, itu mustahil. Xiaowanyi, tanda lahirmu hanya muncul saat kau mabuk. Punyaku ini lebih asli darimu. Lagi pula, video itu sudah kuminta orang mengeditnya. Meski mereka selidake, yang ditemukan hanya bahwa akulah yang keluar kamar pagi itu. Apa yang kau mau? Aku tahu kau menyukai kakak, tapi aku tak mau merebut apapun. Tapi aku tak bisa terima ini, Tuan Fu. Aku ingin tanya kakakku, kenapa dia berpura-pura jadi aku? Sudah kubilang jangan bahas hal ini di depannya. Aku bisa melakukannya. Dan aku tak menginginkan apa-apa. Tapi Tuan Fu, mengenai gelar, aku juga lulusan Universitas Top. Mengenai hubungan, malam itu kita... Diam. Aku akan memberimu 5 juta. Dan kamu membius Xiaowanyi bawa dia ke sini. Xiaowanyi, tunggu sampai Jing Chen melihatmu dinodai pria. Dia pasti akan meninggalkanmu. Kau pikir aku bodoh sepertimu? Aku akan manfaatkan insiden ini agar Jing Chen menilaiku dengan pandangan yang berbeda. Apa yang kau rencanakan? Kami di sini untuk memberi pelajaran pada wanita murahan sepertimu. Dasar wanita murahan, berani-beraninya kau merebut priaku. Lihat dirimu sendiri, kau tak layak untuknya. Tuan Fu gawat, kakak dalam bahaya. Apa katamu? Aku lihat Bai Xue menyeretnya ke bar. Mereka bahkan mencopot pakaiannya. Bai Xue, terima kasih sudah membantuku menyingkirkan Xiaowanyi dan sekaligus membuatku melakukan hal baik di hadapan Fu Jingchen. Bai Xue, kamu sudah gila. Lihatlah tampangmu yang menyedihkan ini. Kasihan sekali. Li Zhen akan menghiburmu sebentar lagi. Li Zhen. Li Zhen, apa yang ingin kau lakukan? Jangan sentuh aku adalah wanita Fu Jingchen. Lalu apa? Setelah aku menidurimu, lihat apakah dia masih mau wanita bekas sepertimu. Fu Jingchen, selamatkan aku. Fu Jingchen. Xiaowanyi, kamu baik-baik saja? Bunuh dia. Tuan Fu, aku sudah salah. Tuan Fu, semua ini ulah Bai Xue. Tuan Fu. Bai Xue? Keluarga Bai? Pantas bangkrut. Kenapa Fu Jingchen? Wanita murahan ini tak layak untukmu. Aku tidak memukul wanita. Enyahlah. Itu desainernya yang datang hari ini, bahkan tak melalui wawancara, dan Tuan Fu sendiri yang menempatkannya. Katanya Nona Xiaowanyi diantar sendiri oleh asisten Pei, tapi yang baru ini malah Tuan Fu sendiri yang mengantarkannya. Mungkinkah dia kekasih baru Tuan Fu? Song Qian. Kakak, berkat Tuan Fu, aku bisa bekerja bersamamu. Dia bilang, kamu akan membimbingku. Sepertinya, dia adalah pacar baru Tuan Fu. Jangan-jangan Xiaowanyi tidak disayang lagi. Bukannya katanya Tuan Fu meninggalkan Bai Xue untuk bersama Xiaowanyi? Tak mungkin. Dia cuma anak yatim piatu. Pasti cuma gosip tak berdasar. Lagi pula, kamu tidak pergi ke jamuan itu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyentuhmu. Maaf kakak, aku minta maaf. Ibuku pernah berbuat salah, izinkan aku meminta maaf untuknya. Sekarang aku hanya berharap kita bisa hidup rukun. Ayo, bangun.
kamu baik-baik saja. Xiaowanyi, ngapain kau? Kau begitu menindas staf baru. Ada apa? Tuan Fu, Xiaowanyi menindas Song Qian dan menjatuhkannya. Tuan Fu, aku tidak melakukannya. Apa kalian tidak ada kerjaan lain? Kembali bekerja. Kamu baru masuk perusahaan, sudah mulai memfitnah Xiaowanyi. Sebenarnya apa tujuanmu? Aku hanya sedikit kesal padanya. Aku mau tanya dia, kenapa dia mau mengaku jadi diriku? Aku tidak peduli siapapun itu, aku hanya menyukai Xiaowanyi. Sebelum hal ini diselidiki sampai jelas, lebih baik kutahan kau di sisiku. Ini pilihan teraman untuk Wanyi. Soal ini, jangan pernah ungkit di hadapan Xiaowanyi. Aku sudah tahu. Ini grafik desain terbaru. Maafkan aku langsung menempatkan Song Qian ke tempatmu tanpa persetujuanmu. Jadi, kau dan Song Qian menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Tidak. Kenapa kau tiba-tiba tanya ini? Bukan apa-apa. Cuman iseng nanya. Siapa cowok ganteng di lift tadi? Jangan-jangan dia Tuan Wena, pemasok perhiasan terbesar itu? Kok bisa seganteng itu? Tampan sekali. Ya. Baru berapa lama tidak bertemu, sekarang nggak kenal denganku lagi? Kak Yufan, kenapa kau ada di sini? Kak Yufan? Aku pulang untuk urusan bisnis. Tuan Wen, cepat juga kau datang. Kenapa aku tak pernah dengar kalau Wanyi masih punya seorang kakak? Kami sudah kenal sejak kecil. Silakan lewat sini. Mari bahas di ruang rapat. Wanyi, ikut dengan kami. Aku tak menyangka kau bersedia pulang hanya untuk bekerja sama denganku. Alasan utama aku kembali adalah untuk Wanyi. Aku janji padanya sejak kecil, kami akan menyelesaikan karya besar pertamanya, bersama. Izinkan aku berterima kasih atas nama istriku. Apa maksudmu? Kau sudah menikah. Bukan begitu, Kak Yufan. Biar ku jelaskan padamu. Apa maksudnya? Ingin lari dari tanggung jawab? Wanyi, kita bisa bicara nanti malam. Tuan Wen, kau sungguh tidak pengertian. Malam ini, Nonasya tidak ada waktu. Tuan Fu, kusiapkan teh untukmu. Ini teh yang paling sering kau minum. Aku tidak minum teh hijau. Aku tahu kau tidak suka teh hijau, jadi ku seduh teh merah untukmu. Kau sudah kerja sampai larut kemarin. Bagaimana bisa melayani tamu? Aku masih ada kerjaan lain. Aku pamit dulu. Kalian berbincanglah. Wanyi, Tuan Wen. Kontrak belum ditandatangani. Tuan Wen, kau mau kemana? Aku mau lihat Wanyi. Sepertinya dia terlihat kesal. Tuan Fu, saat masih kecil, kakak sering main di rumah keluarga Wen. Mereka sangat dekat. Makanya Tuan Wen sangat perhatian pada kakak. Sedekat apa kalian? Sejak kecil Wanyi selalu nempel padaku. Pemikirannya lugu, aku juga menyayanginya. Alasan utama, aku kembali juga karena dia... Sekarang dia sudah tidak membutuhkanmu lagi. Benarkah? Itu belum tentu. Tuan Fu, hubungan kakak dengan Tuan Wen hanya sedikit lebih dekat dari teman biasa. Tak ada yang lain. Jangan salah paham. Aku tak suka minum teh hijau. Lain kali ku seduh teh herbal dingin. Malam ini temani aku ke acara makan.
Aku ada banyak kerjaan. Kau cari Song Chen saja. Cemburu ya? Siapa yang cemburu padamu? Tapi aku cemburu. Apa hubunganmu dengan Wen Yufan? Kenapa memanggilnya kakak? Tuan Fu, kontrak kita masih berlaku. Jika kau punya rahasia dengan orang lain, aku tak peduli. Kau jangan ikut campur urusanku. Maaf Tuan Fu, aku datang terlambat. Siapa yang mengundangmu? Aku hanya ingin belajar dari Tuan Fu. Kelak bisa lebih membantu kakak. Maafkan keterlambatanku semuanya. Aku pergi menjemput teman. Halo semuanya. Duduk. Iya. Tuan Wen baru hari pertama kali pulang. Udah ada wanita cantik di samping. Baik, Seki. Bukannya kau tidak punya waktu? Hanya ingin mengenal beberapa pimpinan proyek. Tuan Fu juga membawa seseorang, akan? Izinkan ku perkenalkan, dia adalah desainer yang bekerja sama denganku, Nona Syawanyi. Halo semuanya, aku Syawanyi, desainer dari grup Zhuguang. Nona Xia sangat kreatif dan inovatif. Kalian bisa menantikan karyanya. Meski kakak termasuk pemula, tak punya pengalaman dan karya, tapi bisa dipilih oleh Tuan Wen dan Tuan Fu, itu juga semacam kemampuan. Kalau berpelek saya, hubungan Nona Xia dan Tuan Wen pasti tidak biasa. Tuan Wen sampai bisa membawa orang baru untuk melakukan proyek ini. Grup Zhuguang sekarang memberi pengecualian dalam merekrut orang. Tuan Fu berencana menurunkan standar ya. Apa yang lucu? Saat dia menjadi desainer, terkenal di kota Yun, dan menginjak-injak kalian, saat itulah kalian tertawa. Ku dengar, Nona Song lulusan Universitas Qingdao. Kau pasti punya banyak desain luar biasa, bukan? Aku juga hanya desainer pemula, dan tak seberuntung. Kakak. Benarkah? Kami minum beberapa gelas dan sudah salah bicara. Tuan Fu, Tuan Wan, maafkan aku. Izinkan aku bersulang untuk Nona Xia. Kau terlalu sungkan. Nona Xia tidak bisa minum alkohol, aku yang mewakilinya. Pelan-pelan, jangan menyetir setelah minum arak. Aku antar kau pulang. Syawanyi, aku juga sudah minum arak. Tuan Fu, aku bisa menemanimu. Bukannya kau bawa Song Chen? Biarkan dia mengantarmu. Baik. Pei Jian, bawa mobil. Jangan khawatir, Kak. Aku akan pastikan menemani Tuan Fu dengan baik. Pelan-pelan. Tuan Fu, mau istirahat di Wanzhen? Apa kau baik-baik? Kulihat kau hari ini sudah minum terlalu banyak. Turun dari mobil. Turun dari mobil. Syawanyi, dasar licik. Mengapa dia begitu tergila-gila padamu? Malam ini, aku harus berhasil. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kakak ipar, kamu sudah mabuk.
biarkan aku menjagamu. Kakak ipar sudah mabuk. Biar kupapah kau beristirahat ke ranjang. Enya, aku mungkin mabuk, tapi belum mati. Keluar. Kakak ipar, kakak yang tidak tahu terima kasih dan bersikeras mengantar Wen Yufan pulang. Aku tahu kau sedih, berikan aku kesempatan. Kita sudah pernah melakukan ini, mengapa kau harus malu? Aku tak akan beritahu kakak. Song Chen. Kak, kalian. Pei Jian, bawa dia pergi. Ya. Tuan Fu, lepaskan aku. Fu Jingchen, apa maksudmu sebenarnya? Di kantor kau memihaknya, kau membawanya ke acara makan. Sekarang kau bahkan menyuruhnya merawatmu. Kau anggap aku apa? Tidak ada apa-apa di antara kami. Kalimat itu lagi. Percayalah padaku. Fu Jingchen, ada apa denganmu? Kamu. Kemarin itu, Song Qian, dia menahan diri sampai seperti ini. Tapi tak melakukan apa-apa padanya. Apakah aku sudah salah paham padanya? Dasar murahan. Kau hancurkan rencanaku. Kalau saja aku yang lebih dulu bertemu Fu Jingchen, posisi Nyonya Fu sudah pasti jadi milikku. Jiawanyi, kamu murahan. Kenapa kau yang mendapatkan semua hal baik? Qian, ada apa ini? Bukan apa-apa. Qian, kenapa kamu jadi begini? Jangan-jangan kamu... Sudah kubilang, jangan sembarangan di luar sana. Apakah para pria itu akan bertanggung jawab? Lihatlah dirimu. Kau lihatlah semua ini. Sekarang harus bagaimana? Urusan ini, jangan sampai tersebar. Anak ini datang di waktu yang tepat. Nyonya, aku tahu Nyonya tak mau Xiaowani yang tidak berpendidikan dari keluarga miskin jadi bagian keluarga Fu. Bekerja samalah denganku. Orang luar sepertimu tidak berhak berbicara seperti ini padaku. Aku tidak menyukainya. Menurutmu, aku akan menyukaimu? Aku desainer lulusan universitas terbaik. Aku bisa mampu untuk membantu Fu Jingchen. Hanya itu? Tahukah kau berapa banyak wanita kalangan atas yang ingin masuk ke keluarga Fu? Kalau begitu, bagaimana jika ku berikan ahli waris Fu? Apa? Tuan Fu, aku sudah cek rekaman CCTV, tapi dari rekaman itu, wanita yang keluar dari kamar Tuan malam itu memang adalah Song Qian. Kau dipermainkan seperti itu oleh seorang wanita? Tampaknya selama ini, sia-sia saja kau mengikutiku. Mungkinkah masih ada sesuatu di balik ini? Selidiki terus, Song Qian. Untuk pesta desainer hari ini, kau pakai ini saja. Kapan kau menyiapkan ini? Tuan Fu sudah menyiapkan perhiasan untuk Nyonya sejak lama. Kau adalah desainer perhiasan utama. Pesta desainer hari ini adalah acara utamamu. Kau masuk dulu dan tunggu aku.
Tuan Fu, kemarin malam Kau memfitnah Wanyi di perusahaan dan membius aku. Kau terus berusaha mengacaukan hubungan kami. Kukira dengan menahanmu di kantor akan membuatmu menjaga diri. Aku sudah salah. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan kau mendekati Wanyi lagi. Nanti akan ada yang datang, mengantarmu pergi. Tuan Fu, kau tak bisa perlakukan aku seperti ini. Aku sudah hamil. Song Qian, aku tak pernah percaya dengan kebohonganmu. Hamil, trikmu ini sudah terlalu murahan, Akan. Mengapa kau tak mau percaya padaku? Apa karena aku adalah adiknya Xiawanyi? Rekaman CCTV dan tanda lahir bisa membuktikan semuanya. Mana mungkin aku bercanda dengan kesucianku? Ini hasil tes DNA. Bibi juga sudah tahu tentang ini. Dia ingin aku pertahankan bayi ini. Tuan Fu, kakak yang mengambil semua yang menjadi hakku. Wanyi, Fu Jingchen, jangan sentuh aku. Sia-sia saja aku mau mempercayaimu. Semua pria pembohong. tidak terjadi apa-apa di antara aku dengan Song Qian tadi. Kamu salah paham? Kau kira mataku ini cuma untuk berkedip dan tidak bisa melihat? Aku sudah mendengar semua ucapan kalian di kantor hari itu. Kau dan Song Qian menyembunyikan apa dariku? Beberapa hal masih harus kuselidiki. Belum bisa ku beritahu, tapi percayalah padaku. Jangan katakan kalau tidak mau. Tuan Fu, kau sungguh haus akan wanita, yaitu adik tiriku. Beberapa hal masih belum bisa kuatasi. Beri aku waktu ya. Masih ada hal yang tidak bisa kau atasi dengan uang? Itu berarti masalah perasaan. Kau tahu persis perlakuan Song Qian padaku. Sejak kecil, dia yang sering melukaiku. Tapi kau tetap menempatkannya di bawahku. Tuan Fu, apakah kau ingin membuatku jijik? Maafkan aku. Aku tak mempertimbangkannya. Tapi sejak awal, hanya kau yang kusukai, Wanyi. Ada apa? Fu Jingchen, apa yang kau lakukan? Ini urusan kita berdua. Di antara kita, sudah tidak ada masalah lagi. Kak Yufan, ayo kita masuk. Baik, ayo kita pergi. Wanyi, apa yang Fu Jingchen lakukan, katakan padaku, aku akan membalasnya untukmu. Apa, Kak Yufan? Karyaku akan segera dipamerkan. Ayo kita lihat. Baik. Terakhir, kuperkenalkan pada kalian koleksi andalan grup Zhuguang untuk kuartal ini yang dirancang oleh Xiawanyi. Ini karya pertamanya yang berjudul Tato Mawar. Sepertinya gadis kecil kita sudah mau menjadi desainer top. Xiawanyi, dasar wanita murahan, tak tahu malu. Berani-beraninya kau mengadakan pameran. Apa yang kau lakukan? Ibe. Kau. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bawa dia keluar dari sini. Dasar wanita tidak tahu malu. Kau mencuri desain putriku. Kuliah saja tidak tamat. Apa yang kau tahu soal desain? Kau masih berharap para pria ini bisa melindungmu? Kau bilang, aku mencuri desain Song Qian. Bicara. Lepaskan. Katakan sesuatu. Jangan takut. Ada ibu di sini. Wanita muraha ini meraih sukses dengan menemani pria tidur. Apakah kau diam saja membiarkannya dilindungi oleh para kekasihnya? Bicara. Saat aku masih kuliah dulu, aku membuat sebuah desain yang sama persis dengan kakak. Tidak, ibu. Kita hanya keluarga tiri. Kita harus berterima kasih padanya sudah menerima kita. Jika kakak ingin meminjam karyaku, biarkan saja. Tidak apa-apa, ibu. Song Qian, kau tidak punya rasa malu, ya? Wanyi, jangan gegabah.
Song Chen lulusan dari Universitas Qingdao. Xiaowanyi pasti memplagiat desainnya. Dia bahkan tidak lulus kuliah. Mana mungkin bisa buat karya ini? Benar, dulu dia bahkan jadi pendamping Tuan Fu. Sekarang bukannya dia sedang mempermalukan Tuan Fu? Tidak mungkin. Ini memang yang asli. Ini persis seperti milikmu. Tapi bukan kau yang menggambar ini. Kau tidak percaya padaku? Kalian sudah lihat? Bukankah ini sudah jelas? Kau yang mencuri draft desain. Qian. Sekarang tak ada bukti konkret yang membuktikan Xiaowanyi plagiat. Jangan asal bicara di sini. Sudahlah. Kau ini sudah kekasihnya yang keberapa? Kalian sudah lihat? Wanita muraha ini sangat pandai merayu para pria. Kalian jangan sampai percaya padanya. Dia meraih posisi dengan cara tidak pantas. Tak layak jadi desainer. Perusahaan mana mau bekerja dengan penjiplak? Fu Jingchen takut aku beritahu kau tentang kehamilan ini. Dia tak berani membantumu. Dengan semua orang yang berada di pihakku, kulihat apa yang bisa kau lakukan. Hadirin sekalian, apa ada bukti yang konkret? Jika tidak, bukankah kalian sudah terlalu cepat mengatakan ini semua? Begini saja, mulai sekarang, semua desain Nonasya akan dikelola eksklusif oleh grup Wen. Tuan Fu, kau keberatan? Tak perlu minta pendapatnya. Ini draft saya, dari awal sampai akhir, yang punya mata bisa melihatnya sendiri. Kak Yufan, ayo pergi. Baik. Akan kuselidiki hal ini sampai tuntas siapa dalangnya. Grup Zhuguang akan memboikotnya lebih dulu. Wanyi, ada sesuatu di antara Fu Jingchen dan Song Qian. Kau juga sudah menyadarinya. Kau masih mau bersama dengannya? Tadi dia memperlakukanmu seperti itu. Dia membiarkan mereka menghinamu dan tidak mengatakan apapun. Wanyi, aku percaya padamu. Bukankah sudah terlambat mengatakan itu? Sepertinya kau sudah punya target baru. Apa katamu? Kubilang kita cerai saja. Dan aku akan menikah dengan Kak Yufan. Kita teman sejak kecil, tumbuh besar bersama. Kita sangat cocok. Ayo pergi. Iya. Tuan Fu, Nyonya Fu sangat marah kali ini. Kau tidak menjelaskannya dulu. Sebelum semuanya diatasi, berada di sampingku tidak aman baginya. Song Qian sendiri tidak akan berani bertindak sejauh ini. Pasti ibuku yang mengatur semua ini. Nyonya besar. Apa yang harus kita lakukan? Terus selidiki. Aku butuh bukti konkret untuk bertindak tegas. Baik. Maafkan aku, Kak Yufan. Tadi aku hanya... Tidak apa. Aku melakukannya dengan ikhlas. Aku memang menyukainya. Meski sudah putus, tapi sulit untuk langsung melupakannya. Aku selalu menganggapmu dan Wenran sebagai keluarga. Kau... Aku tahu. Aku tahu kau masih peduli padanya. Jangan khawatir. Aku tak akan mempersulitmu. Maafkan aku, Kak Yufan. Aku pergi dulu. Santai saja. Aku sudah menunggu 10 tahun untukmu. Aku akan pastikan kau jatuh cinta padaku. Jingchen, aku sudah keluar dari perusahaan. Aku tak akan muncul di perusahaan lagi. Ibu sudah menyiapkan villa untukmu, kan? Ada pengasuh dan pembantu. Tinggal diam saja di sana. Kuingatkan padamu, jauhi Xiaowanyi.
Jika kau izinkan aku tetap di sampingmu, aku akan menuruti segalanya. Bagaimanapun, sekarang aku mengandung anakmu. Aku juga menginginkan sebuah status. Tuan Fu, kebetulan sekali. Ada masalah apa? Kau menolak cerai Wanyi, tapi diam-diam bertemu dengan adiknya sendiri. Apa maumu sebenarnya? Itu urusanku, bukan urusanmu. Fu Jingchen, ku peringatkan kau. Wanyi sudah buta, baru bisa mencintaimu. Aku akan merebutnya darimu. Xiaowani, sudah saatnya membuatmu menyerah. Qian, kau yakin bisa menikahi Fu Jingchen yang terkaya itu? Tentu saja, Ibu. Lakukan persis seperti kataku besok. Kali ini, aku akan pastikan Xiaowani pergi dari Fu Jingchen selamanya. Xiaowani, ayahmu ditangkap karena penggelapan dana, bahkan punya utang besar. Kenapa perusahaan mempekerjakan orang sepertimu? Siapa yang bilang? Xiaowani, selain kau memplagiat karya Qian, sekarang kau memaksanya mengundurkan diri. Mengapa dia harus mengundurkan diri? Kau tahu sendiri alasannya. Ibu, kakak benci padaku dan ingin aku pergi. Aku pergi saja. Pergi apanya? Jangan khawatir. Ayah kandungnya mencuri rahasia perusahaan dan menjualnya untuk untung. Dia tak mungkin orang baik, pasti seperti ayahnya yang kriminal. Untuk mengusirku, kau pakai cara licik seperti ini. Kalau bisa, buat aku dipecat saja. Kakak, aku lulusan universitas top. Aku tidak mungkin menindas orang yang cuma lulusan SMA. Pendidikan rendah, ditambah keluarga kriminal. Sudah pasti bukan orang baik. Ayahnya di penjara, harusnya dia masuk daftar hitam. Bagaimana dia bisa masuk? Pasti lewat hubungan gelap. Ya ampun, Ibu. Kalian tidak tahu, ayah kandungnya menumpahkan semua utang ke aku. Dia tidur dengan Li Zhen, lalu kabur membawa 2 juta yuan. Sekarang dia bahkan memaksa Qian mengundurkan diri. Ini benar-benar tidak adil. 2 juta yuan itu jelas-jelas sudah tidak, aku tak bisa mengatakannya. Kalian tak ada yang tahu bahwa preman-preman itu besar dan menyeramkan. Mereka memukulku begitu melihatku. Aduh, aku tidak bisa hidup lagi. Dasar anak durhaka yang keji. Kau tak pantas tinggal di sini. Kami tak mau punya rekan kerja seperti engkau. Benar, mengandalkan pria untuk naik jabatan. Selain berutang juga menindas adik tiri sendiri. Sungguh menjijikkan. Song Chen tahu kau tidak di rumah. Dia sengaja datang buat onar. Syukurlah engkau datang tepat waktu. Kakak, dia merawatmu 10 tahun lamanya. Meski tidak ada hubungan darah, ibuku juga punya jasa padamu. Kau punya hati nurani, atau tidak kau menindas orang seperti ini? Apa matamu cuma buat hiasan? Aku tak sentuh dia sedikit pun. Kau pantas menerimanya. Semua itu adalah utangmu. Kau berutang pada kami. Kalau bukan karena sakit ibumu, kami tak akan miskin begini. Dasar durhaka. Kau tidak tahu terima kasih. Apa yang kau lakukan? Kau buta, lihat kaus kaki dan sepatuku jadi basah kuyup. Maaf, tak cukup. Kau lemah seperti ibumu. Dulu, aku hanya tunjukkan foto ranjangku dengan ayahmu, dia langsung lompat dari gedung. Menyedihkan. Dengar, kelak jangan mati di rumah kami. Minggir. Bawa sial. Keluar. Kakak, kenapa engkau begini? Kau juga keluar. Ibuku meninggal karena serangan jantung. Wanita ini dan ayahku berselingkuh, bahkan masih pamer dan menunjukkannya pada ibuku. Kenapa engkau mengatai ibu seperti itu? Dan kau bilang aku memaksamu. Kalau kau cukup kompeten dan bisa menyerahkan desain, apa perusahaan akan lebih memilih lulusan SMA daripada kau? Ingat, akulah desainer utama di kuartal ini. Tuan Fu? Nyonya Xia adalah desainer yang sangat berbakat. Dia sangat penting bagi perusahaan kita. Kau memukulnya sekeras itu? Tentu saja, bekas di wajahnya itu butuh 2 hari untuk hilang. Jadi,
Tanganmu sakit? Tidak. Aku bisa memberimu beberapa tamparan lagi. Kalau begitu kau coba pukul aku. Sejak kapan kau punya hobi aneh begini? Oh, ngomong-ngomong, Kak Yufan masih menungguku di bawah. Aku pergi dulu. Xiaowani, jangan kira Fu Jingchen masih menyukaimu. Tahu dirilah dan cepat pergi. Aku berbeda denganmu. Oh, aku tahu kau adalah pelakor. Kau pasti belum tahu rahasiaku dengan kakak ipar, kan? Aku sudah hamil. Apa? Wanyi, ada apa? Kamu baik-baik saja? Song Qian bilang dia mengandung anak Fu Jingchen. Bagaimana mungkin? Wanyi, jangan menangis. Kalau mau tahu kebenarannya, kenapa tidak tanya langsung ke Fu Jingchen? Tuan Fu, kau tidak pergi jelaskan dulu? Nyonya Fu terlihat sangat sedih. Daripada bicara omong kosong, lebih baik cepat pergi selidiki. Bai Xue, Song Qian, Song Shi, periksa mereka semua. Ya. Kudengar Xiaowani memplagiat. Kau malah masih membiarkannya bekerja di perusahaan. Apa kau tidak sadar kalau ini terbongkar, kita akan jadi bahan ejekan? Istriku sudah mau kabur, kenapa aku harus pedulikan ini? Kau. Apa kau tidak tahu, kata-katamu ini bisa membuatku mati kesal. Jingchen, jangan buat Bibi marah lagi ya. Karena Jingchen sudah di sini, kenapa tidak? Antar dia cek kehamilan. Baik, aku akan menuruti Bibi. Pergi sekarang. Jingchen. Untungnya sudah kuatur dengan baik sejak awal. Anak dalam kandunganku ini akan memakai marga Fu. Pergi sendiri saja, aku pergi dulu. Jingchen. Diam-diam atur tes DNA tambahan untukku. Jangan beritahu siapapun. Bawa hasilnya langsung padaku. Nyonya, Dada tidak percaya padanya. Sudah jelas, Jingchen sama sekali tidak mencintainya. Jadi, aku harus lebih hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai orang murahan manfaatkan kesempatan ini. Baik. Wanita tua yang licik. Jangan berharap menghancurkan rencanaku. Aku harus pisahkan mereka dengan cepat dan jadi Nyonya Fu yang sah. Wanyi, jangan menangis. Kalau mau tahu kebenarannya, kenapa tidak langsung tanya ke Fu Jingchen? Halo, Fu Jingchen. Kakak, Pak Fu sedang sibuk sekarang. Untuk apa kau mencarinya? Song Qian? Ya, ini aku. Tidak ada hal lain. Kau tidak ada hal lain, tapi aku ada perlu mencarimu. Pukul 6 sore, Villa Banshan nomor 6. Kalau kau mau tahu kebenarannya, temui aku di sana. Baik, Kak. Aku ke sana. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar. Aku datang mengantar laporan lengkapnya. Kata dokter, bayi kita sangat sehat.
Kalau tidak mau menurut, aku bisa putus semua kontakmu dengan dunia luar. Aku mengerti. Ini adalah rumah yang Tuan Fu siapkan untukku. Dia bahkan mengirim pengasuh untuk merawatku dan janin kami. Kau kira aku mau berebutan denganmu? Aku malas meladenimu. Aku datang karena dia berbohong padaku. Nanti saat dia datang, akan kutanya dia langsung di hadapanmu. Dia pasti takkan jujur. Lebih baik kau dengar saja. Biarkan ku buat dia bicara untuk kau dengar. Kau sudah pulang? Langsung ke inti. Dokter bilang aku mengalami stres kehamilan. Bagaimana ini? Aku sangat takut. Bagaimanapun, ini anak pertama kita. Sudah kusiapkan dokter terbaik untukmu. Itu bohong. Tidak. Kalau memang bohong, kenapa dia tak membantah? Fu Jingchen. Selain itu, aku tak pernah percaya anak ini adalah milikku. Hanya saja tak punya bukti bisa memberimu tempat untuk menjaga kandunganmu. Itu juga karena ibuku. Aku takkan mungkin menikahimu. Selain itu, aku bisa bersalah pada semua orang, tapi aku tak pernah mengkhianati Xiawanyi. Aku tahu. Tidak masalah. Asalkan tidak ada Xiawanyi. Setelah melahirkan anak ini, tak ada yang bisa menghalangiku lagi. Lakukan tes DNA secara terpisah lagi untukku. Jangan beritahu siapapun. Dan bawa hasilnya langsung padaku. Ku Mansheng, kau sudah diambang kematianmu. Jangan coba halangi aku. Sudah terhubung? Tidak. Apa yang terjadi kemarin? Kau bilang mau pergi cari Wani, kan? Sekarang dia menghilang. Kak. Wani? Wani. Ayo pulang. Jangan sedih, Wani. Kau dan Ran adalah teman terbaik. Kami akan menemanimu. Kak, aku terbang langsung dari luar negeri malam ini. Aku pasti akan menemanimu dengan baik. Dulu masih ada sedikit harapan untuknya. Sekarang sudah tidak lagi. Aku akan cerai dengannya. Tak apa, kau jangan bersedih demi pria berandalan itu. Besok aku bawa kau pergi bersenang-senang. Ya. Ayo ke tempat lain. Ya. Di sana. Coba yang lain. Bukan yang ini. Ini bagus. Cantik. Cek label harganya. Terlalu mahal. Tenang saja, ini cocok dengan bajumu. Aku yang traktir hari ini. Pria berandalan, aku akan habiskan limit kartu kreditnya. Kak, ini kartu hitam. Bagaimana menghabiskannya? Terserah, gesek saja dulu. Dia menghabiskan 5 juta hanya dalam 3 jam. Dia masih mau menghabiskan uangku. Artinya dia masih peduli padaku. Bos ini benar-benar budak cinta. Penglihatanku gelap dan aku tidak bisa melihat masa depan grup Fu. Apa yang terjadi? Apa kamu sudah merasa lebih baik? Aku tidak yakin, tapi jujur saja menghabiskan uangnya itu menyenangkan. Aku akan menguras habis rekeningnya. Kak, itu kartu hitam. Lupakan saja. Malam ini aku ajak kamu bersenang-senang. Berhenti memikirkan pria berandalan itu. Iya. Nyonya, kalau Tuan Fu tahu, Nyonya keluar lagi, aku akan dimarahi lagi. Aduh, apakah kalian mau aku mati bosan sebelum operasi? Nyonya. Tak ada yang bisa menghentikanku.
Dasar wanita tua licik. Siapa suruh engkau berlagak pintar? Nyonya, cepat. Kenapa engkau? Bibiku, jangan fitnah aku. Bukan aku yang menabrakmu. Sejahat itukah aku? Aku tak mengerti apa yang Jing Chen suka darimu. Sudahlah, kau yang paling baik, oke? Fu Jingchen yang buta, dia tak punya hati dan bersalah padamu. Tapi untuk sekarang, jangan bicara lagi, ya? Jaga cara bicaramu. Masih ada energi untuk bertengkar, sepertinya dia baik-baik saja. Dokter, pasien baik-baik saja, istirahat saja beberapa hari. Syukurlah, terima kasih dokter. Tuan Fu, Nyonya Fu, sudah bayar biaya operasi. Dia yang antar Nyonya besar kemari. Di mana dia? Xiaowani, kau hancurkan rencanaku lagi. Jangan sampai Jing Chen temukan dia. Jing Chen, bisakah kau pulang? Bilang pada pengasuh saja. Dia tidak di sini. Jing Chen, aku jatuh dari tangga. Perutku sakit sekali. Aku takut. Bisakah kau pulang dan antarkan aku ke rumah sakit? Aku pulang sekarang. Kamu sudah pulang? Kulihat kamu baik-baik saja. Jing Chen, aku bisa merasakan bayiku menendang. Aku agak takut. Karena itu aku memintamu datang. Kamu langsung datang saat ku panggil. Kamu pasti peduli padaku, kan? Nyonya muda keluarga Fu, hanya bisa Xiaowani. Aku hanya tak ingin kau mati di rumahku saja. Tidak mungkin. Fu Jingchen, Xiaowani sudah tahu aku mengandung anakmu. Kalian berdua takkan bersama. Song Qian, kau sudah beritahu dia. Tuan Fu, akhirnya kau keluar. Bukan Song Qian. Malam itu Song Qian bersama dengan tuan muda keluarga Zhou. Bawa mobil. Cari Nyonya muda sekarang. Jadi kau masih ingin menyelidiki gadis malam itu? Tak perlu, asalkan bukan Song Qian. Akan kujelaskan semuanya ke Wani. Bersulang, merayakan aku putus dengan pria jahat itu. Minuman malam ini aku yang traktir. Aku akan temani kau minum semalaman. Siapa yang izinkan kau ajak dia minum? Siapa itu? Kakakku. Minum dulu. Kenapa Tuan Fu masih berani datang cari Wani? Dia sudah cukup menderita. Tuan Wan yang seharusnya tidak ada di sini, Tuan Fu dan Wani sudah resmi menikah secara hukum. Tuan Fu, kau masih berani datang? Kau di mana saat Wani menangis? Itu juga urusan aku dan istriku, bukan urusanmu. Fu Jingchen. Aku melihat Fu Jingchen. Fu Jingchen, kenapa aku bahkan bisa memimpikanmu? Xiaowani, ini bukan mimpi. Siapa yang izinkan kau minum di luar? Beraninya kau menghakimiku? Bagaimana denganmu dan Song Qian? Sudah kuselidiki tuntas, tak ada apa-apa di antara kami. Tidak percaya? Akan kutunjukkan. Fu Jingchen? Fu Jingchen,
Selama ini akan kuanggap aku sedang bermimpi. Ses. Fu Jingchen, kenapa di mimpi pun kau begitu cerewet? Ternyata kau. Mengapa kemarin aku tidak melihatnya? Maksudmu ini? Ini hanya muncul saat aku mabuk? Xiaowanyi, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jingchen, aku tidak mabuk tadi malam. Tanda tangani surat cerai. Terima kasih atas semua bantuanmu selama ini. Tapi aku benci dibohongi dan tak bisa menerima perselingkuhan adik tiriku dengan suamiku. Jangan cari aku lagi. Aku tak akan menemuimu. Wanyi. Tuan Fu, aku sudah tahu. Song Qian mengandung anakmu. Ayo kita cerai. Jangan pernah cari aku lagi. Fu Jingchen, untuk apa lagi kau datang? Aku tidak berbohong. Song Qian memalsukan rekaman CCTV dan bohong soal bayi itu anakku. Aku tidak tahu. Hubungan kalian rumit, jadi kukumpulkan bukti dulu sebelum memberitahumu. Aku tak pernah mengkhianatimu dan tak pernah berhenti mencintaimu. Tanda lahirmu hanya muncul saat kau mabuk. Aku tak tahu. Song Qian menipuku. Coba ingat kembali orang di malam itu. Sepertinya aku sudah ingat. Sayang, malam itu kau masuk ke kamarku. Tutup mulutmu. Sayang, bisakah kau memaafkanku? Jangan katakan lagi. Kontrak kita masih berlaku. Dan kita tak pernah menikah. Jangan panggil aku begitu. Lalu kapan kau baru mau memaafkanku? Agar kita bisa adakan pernikahan. Safe Chowens. Selamat. Selamat. Jingchen, dengarkan aku. Bagaimana kau bisa bersama wanita seperti dia? Jingchen, wanita murahan. Kau bahkan tak lulus kuliah. Kau tidak layak dibandingkan denganku. Aku adalah pemenang kompetisi desain dari Universitas Qingdao. Jingchen, dia pasti sudah mengelabuimu. Dia tak pantas diterima di kalangan atas. Kau berani pukul aku? Tamparan itu pantas untukmu. Apakah aku perlu menunggu lagi? Kau curi desain kompetisiku untuk pergi berlomba dan menjadi pemenang. Kau membuatku berhenti kuliah. Kau masih berani bahas hal itu? Tidak, itu bohong. Dia bohong. Jangan percaya dia. Aku adalah Nyonya Fu. Mana mungkin aku panik. Jingchen, aku mengandung anakmu. Jingchen. Bayi kita. Apakah tanganmu sakit? Jingchen, kau tidak boleh begini padaku. Aku masih mengandung anakmu. Ini anak pertama kita. Kau akan menikahiku. Ya, kan Jingchen? Aku sudah periksa semua rekaman hotel dari malam itu, termasuk pertemuanmu dengan Tuan Zhou. Selain itu, aku punya sesuatu untukmu. Kau sama sekali tidak hamil. Semua yang kau lakukan itu tidak mungkin. Hanya demi masuk ke keluarga Fu. Selain itu, seumur hidup ini kau takkan pernah punya anak. Tidak. Ini mustahil. Mustahil. Dia menelannya.
Aku istri CEO, Nyonya Muda Fu. Aku mengandung ahli warisnya. Aku akan menikah masuk ke keluarga kaya. Apa yang lucu? Dengar, kalian yang menertawakanku akan diusir dari kota Yun. Aku adalah istri CEO. Dai lagi bermimpi menggunakan anak untuk naik status sosial. Dia jelas tidak waras. Ini semua akibat perbuatannya sendiri. Lepaskan aku. Song Qian, berhentilah berkhayal. Kau akan masuk daftar hitam industri ini selamanya. Tidak perlu lagi. Dia akan masuk penjara dan takkan kembali lagi. Minggir. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku istri CEO. Lepaskan aku. Tenang saja. Mulai sekarang, aku takkan izinkan orang-orang ini mendekatimu lagi. Aku tahu. Kau akan selalu di sisiku. Benar. Bagus, Sob. Cuman... Baik. Ya, katakan. Kita belum sampai di situ. Bagus. Semoga langgeng cepat punya anak